الأغار من الأهول مقتهمين يا رب بالمصطفى الذي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والأمل في العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه واستنى بالسنة إلى يوم الزحام. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلمه في الدارين آمين. الفاتحة. الحمد لله. صلاة Bismillahirrahmanirrahim. Al-hathu ala akil halal, anjuran untuk memakan makanan yang halal. Sayyid Abdullah bin Ari al-Haddad, thumma alamu rahimakumullah, ketahuilah wahai rahimakumullah orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anna aklal halali yunawwirul qalba. Sesungguhnya aklal halali, makan makanan yang halal, yunawwirul qalba, bisa menerangi hati. Kalau kita makan makanan yang halal, hati kita jadi cengar, jadi terang. Wa yuraqqiqahu, dan mampu melembutkan hati, ya, mampu melembutkan hati. Dan kita dianjurkan untuk berteman memang dengan orang-orang yang araqu qalban, hatinya lembut, hatinya gampang kalau hati lembut itu gampang memberikan nasihat, ya, tidak keras hatinya raqiq, hatinya araqu qalban, begitu kata ulama-ulama saleh, ulama-ulama salaf menyebutkan bertemanlah dengan orang-orang yang araqu qalban. Kemudian Ali Zainal Abidin tausi ibnahu Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin memberikan wasiat kepada anaknya yang bernama Muhammad Al-Bakir, la tashab khamsatan, jangan berteman dengan 5 orang. Berapa? Jangan berteman dengan 5 orang. Yang pertama, la tashab ahmaq, jangan berteman dengan orang idiot. Dia hanya ngobrol biasa, jangan berteman. Ahmaq itu artinya ya dedel alias dodol. Kalau kita bilangin teman, lu dedel amat sih, berarti ahmaq. Boleh tuh ngaji diamalin. Kalau kita ketemu teman yang nggak gampang nyambung, kamu kok ahmak banget itu. Ahmak apaan tuh? Dodol, kamu tahu. Ahmak, arti mu'jam Arabnya adalah ahmak, idiot. La tashab, hanya tahu saja, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak ketularan. Wala bakhil, jangan berteman sama orang pelit, medit, buntut gasiran, pantat kuning, yang dosanya diminta nggak boleh. Wala bakhilin, jangan berteman sama orang bakhil. Memang kadang-kadang jangankan berteman orang bakhil, berteman dengan orang yang nggak punya duit juga kita nggak mau. Ngapain berteman sama orang kagak punya duit? Kan begitu. In zada mali fa kullu nasi khullani wa in qalla mali fala hillan yusahibuni. Ungkapannya begitu, maqala in zada mali, kalau uangku bertambah, fa kullu nasi khullani, semua orang ngaku saudara. Ya enggak? Kalau saya misalnya gusuran, pokoknya gusuran apa kek, dapat duit sekian miliar, pasti
model Pak Haji Imam ngaku saudara. Udah saya saudara gitu. Canda Pak. Ya, in zada mali fa kullun nasi hullani wa in qalla mali. Kalau duit lagi enggak ada, fala hillan yusahibuni, tak seorang pun menemani aku. Datang-datang temennya lagi punya duit. Emang gue yang doain itu gitu. Kita ngaku doa, padahal kagak bisa. Ya, emang gue yang doain. Ya, terima kasih kan begitu kita kan. Akhirnya ya barang sekian kita kasih. Ya. Model-model orang ngurusin tanah begitu Pak, calo-calo tanah kan begitu katanya itu. Ada istilah kalau golnya apa tanah laku, barangnya laku, ada istilah bulah semangka. Ya, istilah bulah semangka itu, itu saja paham banget bulah semangka. Keuntungan bagi dua, ya kan? Keuntungan bagi dua. Yang apa namanya calo itu biasanya nggak cuma satu, bisa 15 calo. 15 dari pihak pembeli, 15 dari pihak penjual. Di foto ada belas semangka tuh, misalnya 10, udah kasih 10 ya, 10-nya kasih buat kelompok yang membeli, yang 10-nya buat kelompok yang menjual. Nah, orang kadang-kadang tibang dengar doang datang, si Anu katanya bisnisnya gold, tanahnya yang diurusin laku ya, bukan tanah dia tapi kebagian. Datang Pak, bensin nggak punya bisa nih bensin, macam mana mau bayaran gitu. Kan kalau ada teman datang ke rumah kita tahu lagi punya duit, nggak mungkin Pak kita nggak ngasih duit pasti itu, dan nggak mungkin 100-200 lah, keuntungan 3 miliar ya kan? Kasih barang dikitnya gope, dikit banyaknya gope tuh gitu. Akhirnya tuh duit 3 miliar habis, anaknya belum kebagian buat calon. Wala fasikin, jangan berteman nama orang fasik Pak. Jangan berteman nama orang fasik, jangan berteman nama orang bodoh, jangan berteman nama orang pelit, ya kan? Jangan berteman nama orang fasik. Ustadz, fasik itu apa? Fasik itu orang Islam tapi dia menginjak-injak Islam, itu fasik. Yastahzi'ullah, orang-orang yang menghina Allah, meremehkan Allah, itu orang fasik dengan perbuatannya, itu fasik namanya. Makanya orang fasik nggak boleh jadi imam. Orang fasik nggak boleh jadi imam. Siapa fasik itu? Orang fasik itu molimo, madat, mendem, main, medok, maling. Madat, mendem, medok, maling, main. Madat narkotika, mendem minuman, medok muka main perempuan. Perempuan dimainin Ustaz? Bukan, maksudnya ntar main perempuan dimain, bukan. Apalagi madat, mendem, medok, main judi ya, judi. Orang yang lagi main judi haram memberi salam tuh, termasuk kumpul-kumpul, termasuk orang lagi main catur, itu nggak boleh kita ngasih salam. Orang lagi di pos lagi main catur, itu nggak boleh ngasih salam. Karena apa? Kalau kita ngasih salam, kemungkinan besar dia nggak jawab. Mau lagi mikir, ganggu siapa sih ini? Pakai salam-salam. Sementara menjawab salam hukumnya wajib. Makanya kalau kita lihat ada teman-teman saudara-saudara kita, kan teman-teman kita saudara-saudara kita juga yang nggak lagi duduk-duduk di pos, entah dia main gaple, main catur, ya kan? Masih ada kan main gaple? Asih, ya nggak usah bisik-bisik, kenceng aja ngomongnya, nggak apa-apa, ya kan? Nggak perlu tuh ngasih salam. Jadi kalau yang lagi main gaple di pos, ada orang lewat, nggak permisi, nggak salam, jangan marah, karena nggak wajib permisi. Tuh biar tahu, ya kan? Saya sama ya, lewat di ya sekitar rumah gitu, ada teman-teman sekitar pada ngobrol gitu di pos gitu kan, ya kan? Kita mau assalamualaikum, takut dianya nggak enak,
Makanya kalau bisa mah kita jangan lewat situ gitu loh. Kan kalau kita lewat apalagi kita berhenti, dah berhenti repot. Akhirnya apa dia ngomong? Tat gitu. Kadang-kadang saya kasih pisang juga berkat gitu, kagak apa-apa. Yang penting saya pesan jangan sampai main enggak, cuma taruhan doang. Sama aja mau taruhan. Pokoknya yang namanya judi itu mengharapkan sesuatu. Ya, mengharapkan sesuatu, mengharapkan menang, itu namanya judi. Ya, main catur juga bisa, taruhan kalah diselipin tuh. Ya tahu tuh orang-orang kayak begitu tuh, selipin di bawahnya. Ntar kalau menang diambil gitu. Jangan Pak, ya hidup kita udah tua, umur begitu aja. Orang kalau udah mati ntar gak bisa main gaplek lagi. Orang mati bagaimana main gaplek lagi gitu. Ustadz iseng, ya kalau jawabannya iseng, saya mau kasih ideal kita itu Allah berikan waktu kan 24 jam. Berapa? 24 jam, yang 17 jam itu sebetulnya buat ibadah, yang 7 jam buat istirahat. Ya kan? 17 jam buat ibadah, 17 rakaat itu maknanya 17 jam. Saya sering mengulang-ulang ini biar pada paham. Kenapa? Allah kasih waktu kita banyak, sehari semalam 24 jam, dan harus kita kembalikan kepada konsep keberadaan kita. Tujuan Allah ciptakan kita itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, buat beribadah, bukan buat main catur, bukan buat main gaplek. Tujuan Allah ciptakan kita tuh buat ibadah. Ya, Ustadz ini ngaji lagi bener amat begitu. Biarin. Ngaji mau bener lah, masa ngaji nggak bener? Ya kan? Ngasih tahu, ngingetin teman-teman kita, ya kan? Semua teman-teman kita juga. Aja kalau bisa. Jangan sampai begadang kita itu menyebabkan kita, nah ini nih. Ada dua, ada orang begadang, kemudian dia begadangnya tidak baik, sahirul lail, begadangnya tidak baik, tapi dia sholat subuh ketutup. Ada orang begadangnya tahajud Pak, tahajud nih, begadangnya tahajud, tapi subuhnya enggak karena kesiangan. Jadi bagus di awalnya, jelek di akhirnya. Mendingan gak usah tahajud daripada ketinggalan sholat subuh. Tahajud hukumnya apa? Sunnah. Tapi syukur-syukur sih bisa tahajud, bisa sholat subuh itu yang pertama tuh. Ya. Makanya jarang orang kalau udah terbiasa apa main perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, itu dipalingkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala fasikin, jangan berteman sama orang fasik itu tadi tuh, molimo, medo, mendem, main, maling, sama apa lagi? Madat narkotika, mendem, minum, medo, main perempuan, kemudian maling, korupsi. Ya, sama main tuh. Wala kadzab, jangan berteman sama pendusta, tukang bohong. Tukang bohong ini banyak ceritanya. Orang kalau udah bohong sekali masih percaya, bohong 2 kali masih percaya. Tapi kalau dia udah bohong 3 kali, nggak ada yang percaya. Coba lihat dalam kehidupan kita. Azibu, ada pengembala kambing, bocah badar namanya, tukang angon dari dulu badar. Azibu, serigala. Orang-orang pada datang karena dia teriak serigala memakan kambing-kambing saya. Begitu dilihat orang-orang pada datang, wah gue bohongin kata dia. Besoknya dia ngangon lagi tuh kambing, teriak lagi, serigala, ada serigala. Orang datang lagi, serigala makan kambing saya, datang lagi, orang masih datang. Wah benar-benar nih bocah. Besok 3 kali dia teriak azibu, ternyata serigala beneran.
Serigala beneran, oh dia teriak-teriak serigala nggak ada yang nongol. Kata orang kampung mampus lu begitu. Bohongin lo kalau udah bohong begitu Pak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau bohong. Wala kadzdzab, jangan bergaul berteman dengan pembohong. Wal yang kemudian yang kelima wala qati'a rahimin, jangan berteman dengan orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa jalibu lahul khasya minallah al-khusyu li'azamatihi, orang yang makan halal, kembali ke makanan halal. Orang yang makan halal itu mengantarkan pelakunya itu untuk takut kepada Allah, wal khusyu' li'azamatihi, dan menambah kehusyuan terutama dalam rangkaian ibadah salat kita. Wa anshutul jawarih lil ibadah wa ta'ah, dan jawarih kita itu kalau makanan yang halal, jawarih anggota badan kita itu semangat terengginas. Pak RT tahu ya, Pak Muardi terengginas tahu ya? Terengginas itu ngerti nggak Pak Imam? Terengginas itu semangat, ya itu terengginas. Hah? Itu bahasa Sunda. Wa ilmul ya janjur ya kan lagi ngomong Jawa. Wa ansyiru Jawa lil ibadah wa ta'ah. Ya jawarihnya anggota badannya semangat tuh untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahida ay wa yuzahidu fid dunya, zuhud sama dunia. Kalau kita makan makanan yang halal, wa yarghabu fil akhirah, dan yarghabu fil akhirah, cinta sama akhirat. Wa huwa sababu fi qabulil a'malis salihah. Makan halal itu sebab diterimanya amal soleh kita. Amal soleh kita diterima Pak. Ya, kita sholat aja nih, sholat pakai sajadah mulai nyolong, nggak diterima sholat kita. Kita sholat, pecinya boleh ambil punya orang, sholat kita nggak diterima. Yang terkait dengan pakaian, man ishtara thawban bi ashri darahim. Saya ingat betul sanad ini, matannya, man ishtara thawban bi ashri darahima wa fihi dirhamun minal haram fala tuqbal salatuhu. Barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, 10.000, wa fihi dirham wa fihi dirhamun minal haram, ada 1 rupiah 1000-nya diambil dari uang haram, lalu pakaiannya dipakai buat sholat, fala tuqbal salatuhu, sholatnya enggak diterima, ora den tompo, nggak diterima. 1.000 rupiah buat beli baju kita dari yang haram, ada 10.000, 9.000-nya halal, kemudian yang 1.000-nya haram, kita beliin pakaian dipakai buat sholat, maka sholatnya nggak diterima. Itu baru pakaian tuh. Makanya kita syarat sholat kita itu apa? Bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat sholat. Itu fikih syariatnya. Fikih syariatnya, secara pemahaman syariat, orang sholat nih pakaiannya bersih Pak. Bersih maksudnya nggak kotor ya. Kemudian badannya bersih, tidak terkena najis. Kemudian tempat sholatnya bersih, nggak kena najis. Secara fikih sah sholatnya dalam zohirnya, tapi sholat batinnya tidak sah. Kenapa? Karena dilihat bersih. Coba pakaian saya bersih Pak, laporan dicatat, nanti dihisab. Kamu sholat, makanya yang pertama kali ditanya itu sholat kita Pak. Pertanyaan sholat itu bukan hanya sekedar kamu sholatnya bagaimana, tapi hal-hal yang menunjukkan, yang mendukung perilaku sholat. Ya pakaian ditanya, pakaian kamu beli di mana? Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu baru pakaian. Belum lagi makanan, ya, belum lagi makanan. Orang yang sholat sebelumnya dia makan makanan haram, hati-hati. Dia sholatnya nggak diterima. Sholatnya nggak diterima kalau dia makan haram.
Ingat ceritanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia makan makanan yang nggak jelas, begitu dimasukin tangannya supaya muntah, kata sahabat, "Tuan, ambil ember isi air, ember apa namanya, baskom isi air." Kemudian diminum sama Abu Bakar. Begitu diminum, kemudian keluar makanan yang dimakan itu, makanan yang nggak jelas karena pembantunya mencarikannya. Begitu dikeluarkan, muntah makanan itu dikeluarkan, kata sahabat, "Tuan, sebegitu ngerikah Anda dengan makanan yang Anda makan?" Apa jawab Abu Bakar? "Jika seandainya makanan ini tidak keluar dari perutku, aku rela menukar nyawaku demi makanan ini." Tuh, saking ngerinya dengan makanan yang haram. "Atib tu'mataka tustajab da'watuka." Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Atib tu'mataka." Perbaiki makananmu, tustajab da'watuka, maka doamu akan dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma kulul haram wa syubuhat fasahibu ala diddi min jami hadhil khairat. Adapun makan haram termasuk makanan yang syubhat, makanan remeng-remeng, makanan gak jelas, maka orang yang makan itu sebaliknya, ya sebaliknya dia apa? Yuqassil qalba wa yudlimuhu, hati kita menjadi keras, wa yuqawwidul jawarih anit ta'ah, ya, wa yarghibu fid dunya wa yuqayyidul jawarih, anggota tubuh kita itu jadi malas ibadah. Tangan susah digerakkan untuk melakukan kebaikan, mulut susah untuk mengucapkan kebaikan, kaki sulit melangkah ke tempat yang baik, ya, diikat, ya, dibelenggu. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, mau berbuat baik susah, berat banget. Begitu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang sehingga saya makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, dia kemudian melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan, contoh misalnya melakukan kebaikan, dia mau sedekah. Sedekah, begitu sedekah, ada pilihan uang di dalam sakunya, ada 100.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000. Maka ketika dia mau beramal, ya, sepintas dia melirik kantongnya, pasti yang dia ambil berapa? 5.000 tuh. 5.000, Pak. Kita aja belum yakin sama sodako yang kita keluarin, bahwa sodako itu pasti akan berbalas kebaikan berlipat-lipat. Tapi ngapa yang kita ambil? 5.000. Oh, sifat manusia itu ternyata dalam diri manusia ada namanya nafsu lawamah. Apa? Nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu begitu pulang, lah tadi ngapa ya saya enggak sodako 50.000, kan ada begitu. Kalau dia nyesel, jadi nafsu lawamah itu ciri khasnya kalau dia melakukan kebaikan sedikit nyesel, kalau dia melakukan keburukan begitu pulang juga nyesel. Berarti itu ada nafsu lawamah. Ciri-ciri nafsu lawamah itu hadirin jamaah rahimakumullah. Wa yarghabu fid dunya, wa yarghabu fid dunya, cinta sama dunia. Kalau orang senang makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, senang sama dunia. Sama dunia ayo aja diumbar. Cinta banget sama dunia. Ya, wa huwa sababu fi adami qabril amal salihah wa raddid du'a. Dan kenapa sebab tidak dikabulkannya doa itu? Karena makanan dan minuman kita haram. Kama fil hadis annahu alaihi salatu wassalam dzakar rajul ash'ata aghbara yamuddu yadihi ila sama, ya rabbi ya rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang yang nampak kusut, yamuddu yadihi ila sama, mengadahkan tangannya ke langit, ya rabbi ya rabbi, ya Allah ya Allah. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun, ya, wa syarabu haramun. Hadis berikutnya, bagaimana bisa diterima orang makanannya haram, minumannya haram, mau Allah mau senangi sampai keluar air mata darah, nggak diterima tuh. Kenapa? Karena makanan dan minuman haram. Makanya hati-hati kita ngasih makan, ngasih nafkah sama bini, ngasih nafkah sama anak-anak kita.
Kalau punya duit yang kira-kira nggak jelas, mendingan beliin yang nggak masuk perut. Apa Ustadz? Rokok. Rokok masuk perut nggak? Ya, jangan rokok juga, lebih baik jangan dibeliin apa-apa. Ini duit sayang Ustadz, gimana nih kalau ada duit nggak jelas? Kita kan nggak pernah tanya urusan belakangan, mau jelas kayak mau kagak begitu. Panas duit setan dan begitu tuh orang tuh kalau udah gelap tuh. Hati-hati Pak. Qad tagallama fahrisu ala aklil halal wa ala bil haram kullal hasan wa laysa al-wara hasan bil akli faqat bal huwa amun fi jami'il umur. Gini Pak. Wa qad tagallama fahrisu ala aklil halal. Hati-hati kita. Apa namanya? Hati-hati untuk terus menjaga kita makan makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Walaisal wara khasan bil akli faqat, dan perkara makan makanan yang apa namanya yang halal itu bukan urusan orang-orang yang wirai, yang wara, orang-orang yang alim, bukan. Wal huwa amun fi jamil umur, semuanya Pak, semua perkara ya, semua termasuk umur itu urusan manusia semuanya kalau bisa ya, dan kita wajib untuk menjauhi makanan-makanan yang haram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atyabu ma'akala rajul min kasbi yaminihi. Makanan atau harta yang paling baik adalah makanan yang dihasilkan dari orang yang kerja dengan tangannya. Bekerja dengan tangannya, maksudnya dia kerja pagi, dia pulang, walaupun dia kemudian menjadi anak buah dari pimpinan. Man amsakalan min amril halal amsa maghfuran lahu. Barang siapa amsakalan, man amsakalan min amalil halal amsa maghfuran lahu. Barang siapa yang di sore harinya bekerja min amalil halal, dia pagi pulang sore ya kan, dapat uang halal, amsa maghfuran lahu, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyalwi insan, maka kita niatin Pak biktisabi syanati dini, maka kita berniat untuk terus berusaha memakan, mencari, menikmati makanan-makanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kalau kita makan itu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah kullu lahmin nabata minal haram, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Hadis sahih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka yang pantas buat dia neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada bulan di situ akan nggak boleh baca Quran, nggak boleh kelma, nggak boleh megang Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh masuk masjid, musola. Diberikan jalannya nesbi tempat masjid. Saya katanya kalau itu belum ada Softtek pembalut karena waktu api kan udah nggak netes apa masih berlaku. Baik. Saya hari minggu nonton itu di Indonesia kok dua wanita itu nggak ada di situ, maknanya begitu ibadah. Baik. Dalam fikih mazhab Syafi'i, mutlak keharaman orang yang haid itu tidak boleh megang Quran, nggak boleh masuk masjid, termasuk musola, ya. Terus nggak boleh meliwati masjid, masuk aja masuk nggak boleh, liwat aja nggak boleh, apalagi masuk, termasuk di dalamnya, duduk di dalamnya. Pertanyaannya sekarang teknologi udah canggih. Kalau orang jawabannya teknologi canggih, berarti dia melawan syariat. Siwak itu hukumnya apa? Siwak sunnah. Apakah siwak mampu tergantikan dengan gosok gigi? Tidak, gitu loh, ya kan? Masih berlaku kesunahannya, sama seperti keharaman itu. Bukan soal netesnya, Jadi perempuan itu kalau darahnya keluar, ya tentu ya walaupun tersumbat maaf di kemaluannya itu keluar. Bahkan di syariat di zaman-zaman Nabi sebelum Rasulullah SAW, perempuan yang datang bulan itu diasingkan.
diasingkan, dirumahkan satu rumah, selama dia datang bulan nggak boleh bertemu sama suaminya. Itu syariat umat terdahulu. Nggak boleh makan bareng sama suaminya, nggak boleh rebahan, nggak boleh jagongan bareng, nggak boleh ngobrol bareng sama suaminya tuh. Saking apanya? Saking apa namanya? Bukan hina, memang kotor dia gitu. Nah, di zaman Rasulullah, di syariat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, itu kemudian tidak dilakukan. Mana yang kita temukan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau berikan beban kami seperti engkau berikan beban itu kepada umat-umat terdahulu. Itu yang kita baca tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Begitu, sesuatu yang kita enggak kuat. Begitu ya Pak Guru ya. Jadi tetap keharamannya bukan soal ditutupi, tapi ini soal syariat, soal hukum. Begitu. Iya, jadi lebih baik orang yang datang bulan, walaupun ada. Tapi kalau baca aja berikan baca aja, nggak pegang itu baca. Tidak boleh. Umpamanya ini maknanya guru agama ibu. Oke, baik. Nah, baik, paham saya. Ya, orang-orang yang tidak diperkenan membaca Quran adalah orang-orang umum. Kalau dalam pelajaran, dalam pendidikan, dalam dunia pesantren itu dibolehkan. Nah, ngajar. Iya, ngajar boleh, tapi dia tidak megang, hanya nyimak. Hanya sedikit mengarahkan, itu boleh. Tapi kalau orang yang bukan profesi ngajar, dia baca Quran tidak boleh. Tapi kalau baca Fatihah boleh, niatnya doa. Baca sholawat boleh, baca zikir boleh. Doa Rabbana atina itu kan Quran kan? Kalau niatnya doa boleh. Rabbighfirli Quran, kalau niatnya doa boleh. Rabbana la tu'akhidna Quran, tapi kalau niatnya doa boleh. Gitu. Yang lain? Ya, wah tukang keker. Kita kan ragu antara halal dan haram. Jangan kita berapa, kayaknya ini halal nih, kayaknya halal. Baik. Itu bagaimana tuh? Baik. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Dalilnya itu, tinggalkan perkara-perkara yang membuat kamu ragu. Yakinkan. Jadi gini. Pilih salah satu, halal apa haram. Contoh gini, kita berwudu, alaslu bako makan ala makan. Kita dari rumah wudu sampai musola, tadi kentut nggak ya? Kagak kayaknya. Kentut ah. Dalam hati berantem aja tuh. Kentut kagak. Udah pilih kagak. Karena asalnya kita udah berwudu. Boleh nggak kita sholat? Boleh. Yang penting bener-bener samar loh ya. Kalau emang pret kedengeran dia sadar ya jangan wudu gitu. Itu contoh kasus. Nah, terkait dengan syubhat, bukan soal milih yakin ini halal apa haram, bukan itu pilihannya. Pilihannya bukan itu. Kalau syubhat itu sudah mengarah kepada haram. Jadi 75% itu ke haram. Jangan halal kayaknya nih. Haram ah. Udah 75% itu jatuhnya ke haram gitu kan. Al halal haram wal bai' wal haram fil Islam, dalam Islam itu yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya itu syubhat, dan syubhat itu mendekati yang haram. Gitu Bang ya? Kayak gitu. Ya. Kalau batasan haram halal itu gimana? Kasih contoh, kita dikasih uang sama orang ini baik. Kasih ke kita. Nah, itu udah jelas halal ya. Tapi orang ini dikasih sama orang temen juga, tapi dia perampok gitu. Oh iya. Atau kita nggak? Bahwa itu halal, haram. Lah menjadi haram, pokoknya kalau asalnya haram mau dipakai kayak gimana juga haram. Suka situ antek-antek akhirnya datang-datangnya haram dong. Bagaimana? Kan susah kita bikin. Bukannya Ustaz kan saya nih, ini halal kan? Iya, makanya kalau kita ngasih duit sama orang, kasih tahu dulu
ini duit dari mana? Habis jual tai ayam, gitu. Haram, ya kan? Ya, jadi kalau memang uang itu, maaf Pak Haji, uang itu asalnya dari merampok. Kita nggak tahu. Lah kalau nggak tahu ya udah, jangan nggak usah maksudnya jangan dicari tahu, keyakinan aja halal gitu. Kalau kita nanya, wah lu duit dari mana? Nolong nggak? Lah besok nggak dibagi duit lagi kita. Jadi ada batasan. Pemilu saya yang ngasih duit dari mana? Duitnya halal, milihnya juga harus sesuai dengan permintaan dia tuh. Saya mau kasih pesan tuh, dengerin. Misalnya kita dikasih uang 1 juta, kasih uang 1 juta, terus disuruh nyoblos si A, wajib. Kalau kita nggak nyoblos yang si A, jangan percaya orang, ambil duitnya, coblos yang lain, itu nggak boleh, ajaran sesat itu. Jadi kalau kita dikasih duit sama orang, kalau kita nggak mau terima, jangan. Tapi kalau kita terima konsekuensinya, Bapak nomor berapa? Saya nomor 13. Mana? Uangnya? Lah uangnya yang menjadi tidak ridho dia, karena jangan mikirin uang dia dari mana. Ketika dia ngasih duit kemudian dia tanda tangan kontrak lama kita, pilih A, maka kita wajib milih A supaya uangnya halal. Jangan sogokan. Ya enggak apa-apa. Maksudnya bukan sogokan. Kalau kita dikasih duit sama anggota dewan, ini dia ngasih, maka permintaan dia pengen pilih, maka selesai. Karena kita kan jangan diambil. Kita kan memang ya nggak apa-apa kalau duit mah adem aja. Kalau satu orang yang ngasih coblos gue dong, ini duitnya. Pilih. Sekarang dewan banyak, calonnya banyak. Pilih kan semua. Ada DPRD, ada DPD, ada DPR. Pilih, ya. Kalau udah 3 jangan minta lagi, Bu, cukup gitu kan. Kan ada 3 kan? DPD. Enggak ada beda partai gitu misalnya. Iya, jangan maruk. Saya udah nerima duit, jangan diterima semua. Termasuk nih, mohon maaf, di kita juga kan ada beda agama yang nyalonin anggota dewan kan? Ya, ini kalau dia ngasih hukum duit yang dikasih sama orang Nasrani boleh. Boleh. Dikasih duit sama orang Cina, boleh nggak? Boleh, ngasih duit nggak boleh. Cuma gini Pak, kalau kita memang yakin saya nggak mau milih dia, udah jangan diterima. Ini nggak mau milih, duitnya ditelan juga. Mending lebih baik nggak usah. Hah? Karpet. Kasih apa gitu. Iya. Ya, gini. Makanya kalau kita dikasih musola bisa ganti warna kuning nih, karpetnya warna merah. Harusnya jangan merah, jangan kuning, jangan hijau. Apa yang kira-kira nggak sama partainya warnanya nih? Bikin perjanjian, Pak. Ini mohon maaf ya, ini Bapak ngasih nih, Bapak kan nyalonin. Kita mohon maaf, kalau Bapak nggak kepilih jangan diambil lagi karpetnya ya, gitu. Gitu Pak, harus bilang begitu. Karena ada yang diambil lagi kan? Ada yang diambil lagi di mana? Di Bekasi itu dia lagi disiapin rumah sakit gila kan? Ada rumah sakit khusus orang stres. Jadi ada, karena dia miliaran Pak. Makanya jangan pakai nyalonin, udah jualan nasi padang ya. Nyalon. Gitu ya. Baik, terima kasih ya. Saya jangan dipaksa untuk tanya Ustadz milih apa. Saya milih ya. Saya sama istri saya aja beda Pak. Istri saya milih, dia bilang saya mau milih Anies nggak apa-apa. Saya milih Muhaimin, saya bilang gitu. Gini.
Jangan paksa saya untuk memilih siapa. Itu bercandanya. Tapi saya belum, maksudnya belum menentukan sikap. Nggak ada pentingnya gitu ya. Bapak-bapak usah ngikutin saya, mau milih siapa kayak begitu kan. Yang penting orang. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Apa? Astagfirullah. Kalau sholat di rumah itu kan biasanya sajadah itu gantian tuh sama istri. Dan sejadah satu sejadah. Iya. Jatuh gitu kan. Iya. Saya kan nggak tahu begitu saya sholat kok. Nggak sah. Rambut nih mic nih. Di beberapa tempat ada yang masjid micnya panjang banget. Itu sampai kita begini supaya kabelnya tidak menghalangi tempat sujud. Kalau kabel mic ini termasuk di dalamnya rambut itu menghalangi tempat sujud kita, sujudnya nggak sah. Apalagi rambutnya gondrong, asal mau sholat begini apa-apa, memang Nabi nyuruh begini gitu ya Pak. Ya jadi lah nggak ada urusannya merambut mah. Iya makanya kalau habis sama hubungan sama istri suruh periksa rambutnya gitu ya. Gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rafa'na kalimatan shalli 'ala sayyidina Muhammad. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردوه إلينا عند حاجتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.